Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran administrasi transaksi. Kemarin kita sudah membahas tentang pengelolaan dana kas. Nah, materi yang sekarang ini masih berkaitan dengan kas, yaitu bukti transaksi penerimaan kas dan juga bukti transaksi pengeluaran kas. Oke. Penerimaan kas ini berasal dari dua sumber. Jadi penerimaan kas perusahaan itu biasanya berasal dari dua sumber, yaitu dari penjualan tunai dan juga dari piutang. Kemudian dokumen yang digunakan untuk penerimaan kas dari penjualan tunai itu berbeda dengan dokumen yang digunakan pada penerimaan kas dari piutang. Lalu setiap transaksi keuangan dalam suatu organisasi harus diotorisasikan oleh pihak yang berwenang. Nah, otorisasi ini seperti membubuhkan tanda tangan atau cap agar sah pada dokumen oleh pihak yang memiliki wewenang ataupun oleh manajer. Kemudian tadi kan dijelaskan bahwa penerimaan kas itu biasanya berasal dari dua sumber, yaitu penjualan tunai dan piutang. Nah, untuk penjualan tunai sepertinya udah pernah saya bahas di materi-materi sebelumnya. Jadi kita akan membahas tentang penerimaan kas dari piutang. Nah, di sini penerimaan kas dari piutang melibatkan beberapa pihak, diantaranya bagian sekretariat. Nah, tugas bagian sekretariat ini yang pertama, menerima surat pemberitahuan dan cek dari debitur atau memo kredit dari bank terkait pembayaran melalui transfer dana. Kemudian yang kedua, membuat daftar surat pemberitahuan yang diterima dari debitur dan memo kredit yang diterima dari bank. Nah, ini biasanya ada berbagai lembar. Lembar pertama itu biasanya diserahkan kepada bagian piutang dan dilampiri dengan surat pemberitahuan dari debitur. Terus ada lembaran-lembaran lainnya, yaitu diserahkan kepada bagian kasir beserta cek yang bersangkutan. Kemudian ada bagian piutang. Tugas bagian piutang ini ada 4, yaitu menerima daftar surat pemberitahuan penerimaan piutang dari bagian sekre yang dilampiri surat dari debitur. Kemudian yang kedua, menerima bukti setoran ke bank dari bagian kasir. Tugas yang ketiga yaitu membuat bukti penerimaan kas berdasarkan dari data daftar surat pemberitahuan. Kemudian yang keempat, mencatat bukti penerimaan kas dalam buku pembantu piutang. Biasanya bagian piutang itu mempunyai buku khususnya, yaitu buku pembantu piutang. Kemudian pihak yang ketiga yaitu bagian kasir. Tugasnya ada 2, yaitu menerima daftar surat pemberitahuan bersama dengan cek dari bagian sekretariat. Yang kedua, membuat bukti setoran ke bank. Nah, ini ada beberapa lembar. Yang pertama, 1 lembar bersama cek itu diserahkan kepada bank. Terus lembar yang kedua yaitu setelah ditandatangani oleh pejabat bank, lembar tersebut diserahkan ke bagian piutang. Lalu lembar yang ketiga itu disimpan untuk arsip di bagian kasir. Yang bagian keempat, maaf itu terpotong. Yang bagian keempat ini adalah bagian jurnal dan laporan. Nah, tugasnya ini ada 3. Yang pertama itu menerima bukti penerimaan kas yang dilampiri daftar surat pemberitahuan penerimaan piutang, surat pemberitahuan debitur, dan bukti setoran ke bank.
Kemudian tugas yang kedua yaitu mencatat bukti penerimaan kas ke dalam buku jurnal penerimaan kas. Yang ketiga, mengarsipkan bukti penerimaan kas, daftar surat pemberitahuan dan juga surat pemberitahuan debitur. Jadi di penerimaan kas dari piutang ini melibatkan 4 pihak, yaitu bagian sekretariat, terus bagian piutang, bagian kasir, dan juga bagian jurnal dan laporan. Oke, sebelumnya kan saya sudah menjelaskan bahwa dokumen dari transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai berbeda dengan dokumen penerimaan kas dari piutang. Nah, ini merupakan dokumen penerimaan kas dari penjualan tunai. Seperti yang sudah kita pelajari, itu ada nota kontan, pita register kas, terus credit card sales slip, bill of lading, bukti setor bank, dan rekapitulasi harga pokok penjualan. Nah, untuk nota kontan ini digunakan untuk merekam informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Untuk bentuknya sudah dipelajari di materi sebelumnya. Lalu yang kedua ada pita register kas. Nah, ini pita register kas ini dibuat oleh bagian kas dengan cara mengoperasikan mesin register. Mungkin nanti kalian akan mempelajari tentang mesin kasir ataupun mesin kas lainnya. Pita register adalah bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh bagian kas dan merupakan dokumen pendukung faktur atau jurnal penjualan. Lalu dokumen yang ketiga adalah credit card sales slip. Nah, dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan atau merchant yang menjadi anggota kartu kredit. Nah, bagi perusahaan yang menjual barang ataupun jasa, dokumen ini diisi oleh bagian kas dan digunakan sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit atas transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. Jadi credit card sales ini digunakan untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit tersebut. Lalu dokumen yang keempat ada bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjual barang kepada perusahaan angkutan umum. Angkutan umum di sini bukan seperti angkutan kendaraan yang kita ketahui ya, tapi angkutan umum ini seperti pos dan sebagainya. Nah, dokumen ini digunakan oleh bagian pengiriman dalam penjualan COD. Nah, bill of lading ini biasanya digunakan oleh para kurir untuk melakukan pengiriman dalam penjualan COD. Yang menyerahkan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Jadi ini dibantu oleh perusahaan angkutan umum atau bisa melalui pos dan sebagainya gitu. Yang kelima itu bukti setor bank. Nah, bukti setor bank ini dibuat oleh fungsi kas atau bagian kas sebagai penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Jadi penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor terdiri dari 3 lembar dan diserahkan ke bagian kas ke bank bersamaan dengan penyetoran dari piutang ke bank. Nah, 2 lembar lainnya itu diminta kembali bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Kemudian bukti setor bank ini diserahkan oleh bagian kas kepada bagian akuntansi dan dipakai oleh bagian akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. Nah, jadi bukti setor bank ini berguna juga bagi bagian akuntansi untuk
sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas. Oke, yang terakhir adalah rekapitulasi harga pokok penjualan. Nah, dokumen ini digunakan oleh bagian akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Jadi dokumen ini digunakan bagian akuntansi selama untuk pencatatan meringkas harga-harga pokok produk perusahaan itu selama satu periode. Dokumen ini juga digunakan oleh bagian akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok yang dijual. Nah, ini bisa digunakan sebagai dokumen pendukung bagi bagian akuntansi. Lalu ada dokumen penerimaan kas dari piutang. Tadi kan merupakan dokumen penerimaan dari penjualan tunai, sekarang kita membahas dokumen penerimaan kas dari piutang. Itu ada 4, ada surat pemberitahuan, daftar surat pemberitahuan, bukti setor bank, dan ada kwitansi. Nah, surat pemberitahuan atau biasanya berupa tembusan bukti kas keluar yang dibuat oleh debitur beserta cek yang dikirim debitur melalui penagih perusahaan atau pos. Jadi surat pemberitahuan ini dibuat oleh si debitur beserta bukti ceknya yang dikirim melalui perusahaan atau pos. Nah, bagi perusahaan yang menerima kas dari piutang ini, surat pemberitahuan biasanya berupa tembusan bukti kas keluar yang digunakan sebagai sumber dalam pencatatan berkurangnya piutang dalam kartu piutang. Lalu dokumen yang kedua ada daftar surat pemberitahuan. Daftar surat pemberitahuan ini merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh bagian sekretariat atau bagian penagihan. Jika penerimaan kas dari piutang perusahaan dilakukan melalui pos, maka bagian sekretariat itu bertugas untuk membuka amplop suratnya untuk memisahkan surat pemberitahuan yang diterima setiap harinya. Jadi tugas sekretariat ini ngebuka-bukain amplop surat untuk memisahkan mana surat pemberitahuan yang diterima setiap harinya. Lalu dokumen yang ketiga ada bukti setor bank. Nah, ini seperti yang hampir sama seperti yang dokumen penerimaan kas dari penjualan tunai, itu dibuat oleh bagian kas sebagai penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Jadi penerimaan kas dari piutang ke bank. Nah, bukti setor ini terdiri dari 3 lembar tadi dan diserahkan oleh bagian kas ke bank bersamaan dengan penyetoran dari piutang ke bank. Lalu yang terakhir ada kwitansi. Nah, ini udah pernah atau maksudnya udah berulang kali dibahas tentang kwitansi. Ini adalah bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang melakukan penerimaan pelunasan utang mereka. Kwitansi ini sebagai tanda penerimaan kas ini dibuat dalam sistem perbankan yang tidak mengembalikan cancel check kepada cek isu. Jika cancel check itu dikembalikan kepada cek isu, maka kwitansi sebagai tanda penerimaan kas digantikan fungsi oleh cancel check tersebut. Maksudnya kwitansi ini dibuat dalam sistem perbankan yang men-setting agar tidak mengembalikan cancel check itu kepada check issue. Nah, jika cancel check itu dikembalikan kepada check issue, maka kwitansi yang sebagai tanda penerimaan kas ini digantikan fungsinya oleh cancel check tersebut. Oke, sekian
video pembahasan kali ini. Untuk bukti transaksi pengeluaran kas akan dibahas di video selanjutnya. Dan jika ada pertanyaan bisa sampaikan di GCR ataupun bisa melalui WhatsApp. Selamat belajar dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.